Shalom Bapak Saudara sekalian, lama tidak berjumpa, ini adalah yang terakhir di tahun ini, saya ke sini. Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam tahun-tahun ini Tuhan sedang mengerjakan perkara yang besar. Saya mau bicara sebentar mengenai 10 tahun, dari tahun 2023 sampai 2033. Ada 10 tahun dan ini yang mendapatkan 3 hamba Tuhan, yaitu adalah Rick Warren dari Protestan, Streamline. Yang kedua Nicky Gamble dari Anglikan, Katolik. Yang ketiga adalah Bill Wilson, tokoh besar Pentakost karismatik Empower 21, Anda mengerti ya. Nah 3 hamba Tuhan ini mendapatkan pesan bahwa Tuhan berkata pada mereka, sama, 3 ini dapat hal yang sama, kita harus berfokus pada 10 tahun ini karena Tuhan berkata orang-orang di luar Tuhan, di luar sana, akan mungkin bertemu Tuhan secara otentik. Nah, untuk itu apa yang bisa dilakukan? Siapa petugasnya? Ya Anda dan saya. Anda dan saya bertugas dalam 10 tahun ini, Bapak Ibu jangan kaitkan ini dengan akhir zaman. Akhir zaman Tuhan bisa datang malam ini, datang besok juga bisa, 10 hari lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi bisa. Saya tidak bisa akhir zaman, tapi dalam 10 tahun ini Tuhan berkata engkau harus berfokus pada amanat agung. Kita akan menginjil, banyak orang akan bertemu Tuhan secara otentik dan orang-orang ini akan berkumpul dalam satu kawanan bersama dengan kita. Bapak Ibu, kalau saya bicara 10 tahun, ada yang berkata nanti tahun 2033 adalah perayaan 2000 tahun Tuhan Yesus wafat. Ada yang bilang, emang Tuhan lahir kapan sih? Ada yang bilang 4 sebelum Masehi, 1 sebelum Masehi, ada yang bilang ya pas Masehi itu banyak cerita. Ada yang bilang lagi Tuhan pelayanan itu kan 3,5 tahun, ada yang bilang bukan 3,5 tahun, ada yang bilang 14 bulan, banyak cerita. Saya tidak mau bahas 10 tahun dari hal itu, tapi saya mau bicara bahwa dalam 10 tahun ini Anda akan menghadapi banyak masalah di muka bumi. Masalah-masalah akan berkumpul di muka bumi. Yang pertama perubahan iklim. Anda sudah mengalami ya, dalam situasi perubahan iklim kemarin, kita akan mengalami ini dan terus ke depan. Kedua, perubahan iklim mengakibatkan pangan berubah. Indonesia sudah taken dengan China tahun depan datang 1 juta ton. Tetapi ternyata harganya tidak pas. Indonesia harus mencari dari luar lagi, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Dan yang terjadi ya oke lah. Ini membuat kita paham, India sendiri tidak mau ekspor terlalu banyak karena mereka penting untuk mencukupi diri mereka sendiri. Negara sekarang sedang mementingkan diri masing-masing terkait dengan pangan. 2. 3, perubahan dalam struktur politik, teknologi, budaya, sosial mengalami perubahan. Anda mengerti perang yang ada hari ini, Ukraina dan Rusia belum kelar, ditambah hari ini ada Hamas sama Israel. Belum setelah ini akan datang lagi nanti banyak begitu perang-perang yang merupakan proksi. Jadi sebuah negara membiayai negara lain untuk perang. Gitu. Nah Bapak Ibu, hal itu akan jadi banyak. Anda akan melihat ada beberapa tempat yang itu mencekam sebetulnya. Belum lagi perubahan teknologi yang besar, yang berubah manusia akan kaget ngalamin perubahan seperti ini. Kalau Anda lihat robotik itu cuma sebuah televisi yang Anda bisa nonton, oh itu adalah sebuah konsep masa depan. Anda nggak pernah berpikir bahwa itu adalah hal yang nyata, tetapi robotik hari ini adalah hal yang nyata. Robotik tidak cuma di manufaktur dibuatnya, tapi juga di rumah tangga. Indonesia belum masuk ya, Indonesia belum masuk. Nah Bapak Ibu, situasi ini akan mencapai puncaknya nanti sekitar 2027 sampai 2028. Dalam 10 tahun ini dunia akan berubah. Apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus berpegang pada firman Tuhan sambil menjalani ini dengan melihat, berhati-hati melangkah karena Tuhan memberikan anugerah pada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa menjalani hari-hari ini. Itulah Bapak Ibu, amin? Nah oke. Khotbah. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita buka saja dulu Hakim-Hakim. Nah, ini Hakim-Hakim ini penting Bapak Ibu. Hakim-Hakim, Anda akan membuka Hakim-Hakim ke-14. Hakim-Hakim 14. Judulnya bagus, arti nama Simpson adalah nama saya sama. Aruna sama dengan Simpson, matahari artinya matahari, namanya sama. Simpson dengan saya arti namanya sama. Syamsu atau matahari atau surya sama, atau Anda bilang srengenge, itu adalah orang Jawa bilang sama. Itu adalah merupakan matahari yang Tuhan katakan arti nama itu bagus. Nah
pernikahan Simpson dan his riddle, teka-tekinya. Bapak Ibu, kalau Anda melihat, Anda tahu nama saya sama Simpson sama, tapi kelakuannya beda ya Bapak Ibu ya. Jangan samakan dengan Simpson. Nah, kita akan membaca Simpson adalah hal yang baik sekali. Yang pertama, ayat pertama saja. Simpson pergi ke Timna, di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Bapak Ibu, dari situ dulu. Anda mengerti kata pergi ke Timna. Pergi ke Timna adalah daerah dari yang Anda tahu. Timna, Gaza, Askelon, Ekron itu adalah sebuah daerah yang ada di daerah orang Filistin. Nah hari itu dikatakan Simpson pergi. Dari kata itu saja Simpson pergi ke Timna itu sudah merupakan penurunan rohani. Arti kata pergi, went down itu adalah dalam bahasa Ibrani mayaret. Mayaret. Kalau Anda tahu yaret itu turun, yaret dan. Yordan, Anda tahu Yordan? Yordan artinya adalah yaret dan, turun dari dan. Gitu ya. Karena air dari Gunung Hermon ngalir terus sampai ke Laut Mati. Nah Bapak Ibu, Simpson mayaret ke Timna. Di situ sudah terlihat dibuka dengan sebuah cerita di masa usia Simpson berusia 17 tahun Bapak Ibu. Kalau Anda berpikir, oh Simpson itu yang besar badan itu Pak, yang gede. Anda terpengaruh dengan Simpson Betawi. Pemerannya Benyamin Sueb, nanti pulang buka YouTube-nya nonton sendiri. Yang dipotong bukan bulu rambut, bulu ketek dipotong tuh. Itu lucu tuh Bapak Ibu. Simpson Betawi. Nah Anda mengerti bahwa Simpson badannya tidak besar. Simpson itu ya badannya seperti manusia biasa. Usianya 17 tahun waktu dia ingin menikah. 17 tahun masih terlalu muda Bapak Ibu. Masih sekolah, SMA kelas 3, kelas 2, kelas 3. Jadi ya Simpson itu masih kurus sekali badannya. Dan dia adalah anak SMA kelas 3 gitu ya. Rambutnya kepang 7. Kepang 7, enggak pernah dipotong, 7. Karena makin panjang, makin susah dia harus dikepang. Jadi rambut itu berkepang-kepang, ada 7 kepang. Bapak Ibu itu yang terjadi, Simpson adalah manusia yang biasa. Jadi Bapak Ibu enggak, badan tidak besar, dia tidak, ya mungkin tegap berdiri ya, tapi tidak gemuk. Bapak Ibu itulah Simpson, anak seorang yang namanya Manoah dari suku Dan. Dari suku Dan cuma ada satu orang hakim. Satu orang ini dari suku Dan yang cerita hidupnya ditulis lengkap. Nah Simpson adalah seorang anak yang memang tidak belajar etika. Anda harus ngerti. Karena ini anak dari kecil sudah dihormati orang. Dia kalau berjalan masuk ke dalam pasar, semua orang akan menghormat sama dia. Semua orang berdiri dan berkata, S3, wah ada S3. Shalom, Safat Simpson. 3S. Shalom, hai Hakim Simpson. Mereka mengatakan dan memberikan hormat pada Simpson. Simpson cuma jalan aja. Kalau dia pengen apel cuma bilang gini, dapat 2 kilo. Kalau dia jalan mau daging kambing, dia cuma bilang gini, 2,5 kilo maksudnya, itu 2,5 kilo. Dia akan menerima semua yang dia pikir baik dan yang dia pikir itu benar, dia akan ambil dan tanpa bilang terima kasih, semua orang akan menghormati dia karena dia adalah hakim. Usianya dari kecil, dia dipelihara, semua orang ingin Simpson panjang umur. Karena Simpson akan membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Simpson begitu dihormati, begitu semuanya ingin sama Simpson ini dan Simpson menjadi orang yang sangat tidak mengerti bagaimana cara berterima kasih. Bapak Ibu, kalau Anda bertanya, Simpson itu punya kelemahannya apa? Satu kelemahannya, Simpson tidak bisa nahan nafsu. Simpson di usianya 17 tahun dia sudah ingin, wah ini ada perempuan cantik. Anda pasti bertanya, kenapa sih nyari Timna? Kenapa nyari gadis ke harus Filistin? Kenapa nggak di Israel? Begini Bapak Ibu, saya ini punya seorang rekan, kira-kira sekitar 7-8 tahun yang lalu. Saya ini punya seorang rekan, usia lebih muda daripada saya. Tapi ini masalahnya, waktu saya sudah belajar mulai berkhotbah, mulai memimpin pujian, begitu belajar, teman saya ini sudah di sini tempatnya. Saya masih di sini, di bawah, dia sudah di sini. Dia sudah keliling dunia untuk berkhotbah. Ya, kalau Anda mengerti yang dengar khotbah dia berapa orang? Ya, saya mau bilang ribuan lah. Ratusan kecil Bapak Ibu, puluhan kecil, ribuan. Dia seorang pengkhotbah yang baik. Pengajar yang handal. Seorang pendoa syafaat yang
sungguh mantap sekali. Dan dia seorang pemimpin pujian yang disukai. Kurang apa Bapak Ibu karunianya? Khotbah, ngajar, doa syafaat, pimpin pujian. Mantap sekali. Orang ini betul-betul dipakai Tuhan secara luar biasa di masa mudanya. Tetapi masalahnya dia itu belum menikah. Sampai hari ini saya ngomong sama Anda nih, hari ini nih, detik nih, ting, nah ini dia belum menikah. Tapi ini saya ngomong sama orang ini berapa tahun yang lalu. Hari itu saya ngomong sama dia begini, brur, ya pakai brur, tapi zaman dulu brur, kalau sekarang tuh bro. Lebih baru lagi bray, habis itu bral, habis itu. Brur, you kan ini usia sudah segini, belum menikah juga ya. Nah dia bilang, gini loh bro, aku ini orang normal. Ya saya bilang, saya juga tahu kamu normal. Normal makanya aku tanya sama kamu kenapa belum menikah. Nah itu masalahnya dia. Aku ini sudah deket sama berapa orang, tapi ya tengah jalan ya berhenti. Loh kenapa? Saya bilang, itu masalahnya. Waktu saya kenal sama perempuan, kami mulai deket, dia mulai mendengar siapa saya. Waktu perempuan ini mendengar, waduh khotbahnya mantap, ya toh. Itu mimpin pujiannya juga hebat, doa syafaatnya luar biasa, ngajarnya juga sangat berkelas sekali. Akibatnya perempuan yang mendengar itu ciut sendiri. Perempuan gak mau sama dia. Itu masalahnya bro. Jadi bukan aku yang gak mau, masalahnya adalah perempuan yang tidak berani sama aku. Waduh, saya bilang memang dia harus menunggu setelah pandemi. Setelah pandemi kelihatannya yang sekarang naik daun itu profesi hamba Tuhan. Oh gak ada yang amin loh. Bapak Ibu, ya kalau sekarang saya pikir apa iya sih? Tapi mungkin saya teringat dengan Simpson ini. Waktu perempuan Israel ketemu Simpson, waduh rasanya enggak deh. Kalau sama Simpson enggak deh, terlalu besar. Simpson dianggap sebagai seorang hakim. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa orang Israel itu tidak punya raja. Orang Israel hanya punya seorang hakim. Hakim adalah pelaksana tugas raja yang Tuhan berikan anugerah. Jadi orang Israel hanya boleh punya hakim. Hakim adalah pelaksana tugas raja dan dia sudah seperti raja tanda kutip. Jadi perempuan tuh aduh enggaknya. Simpson sudah gak bisa nahan nafsu nih. Akhirnya Simpson berkata lebih baik orang Filistin. Karena dia tahu perempuan Filistin itu adalah bukan lajang tapi jalang. Dibalik tuh. Nah Simpson tahu di Timna ada seorang gadis Filistin. Dia berkata sama orang tuanya. Now, sekarang, enggak pakai, hapus kata tolong yang keluar dari mulut Simpson. Tidak ada kata tolong. Sekarang ambil dia jadi istriku. Anak ini tidak pernah belajar sopan santun dari kecil. Dia mendapat apa, dia mau apa, semuanya ada. Anak ini tidak pernah mengalami penolakan dalam hidupnya. Kemudian ayahnya ibunya berkata kepadanya, apa enggak ada sih anak perempuan saudara-saudara kita atau di antara bangsa, anak seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu. Tapi Simpson dengan tegap hati dan berkata pada ayahnya, ambil dia sebagiku karena dia kusukai. Saudara saya Tuhan, ceritanya berbalik dan kemudian mereka pergi ke rumah perempuan. Di tengah jalan ada seekor singa. Singa dewasa, bukan singa kecil. Itu singa kecil bukan. Karena itu singa dewasa. Ada lagi orang yang mengatakan Daud itu waktu kecil itu membunuh singa. Ada yang orang skeptis dan berkata, singa kecil kok. Orang itu gak baca Alkitab loh. Orang narik jenggot singa jenggotan tuh singa muda, kecil apa dewasa. Jantan atau betina. Gue ditarik sama Daud. Nah Simpson mencabik singa tersebut. Orang tuanya nggak ngerti. Kemudian waktu nanti pulang, sudah ada madu di sana. Dia mencedok madu itu, kasih orang tuanya. Nah, kemudian ceritanya sampai ke ayat 10. Dengan cepat saja Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau saya percaya bahwa di muka bumi ini, Bapak Ibu pasti punya pertanyaan lah. Anda punya pertanyaan sama saya, kalau nanya saya Pak Aruna nggak enak, pertanyaannya tuh nggak oke. Apa sih pertanyaannya? Aduh Pak, Tuhan Yesus rambutnya panjang apa pendek? Anda pengen nanya tuh itu. Anda pengen tahu tapi Anda nggak enak nanya sama pendeta. Tapi kalau nggak dijawab, Anda penasaran sampai mati. Kalau saya bilang,
nanti ketemu Tuhan tanya sama Tuhan. Waduh Pak, ya kalau ketemu Tuhan, kalau enggak? Nah ada yang ngomong gitu. Tapi sini saya percaya di sini semuanya ketemu Tuhan. Wah ini lemes gini, pulang-pulang Bapak Ibu. Bapak Ibu ketemu Tuhan. Nah kalau Anda ditanya sama saya, Pak Tuhan itu rambutnya panjang apa pendek? Saya tidak tahu jawabannya. Saya nggak tahu saya nggak lihat fotonya, saya nggak pernah tahu Tuhan Yesus. Tapi menurut kebiasaan orang Yahudi hari itu, saya bisa memberitahu. Seorang laki-laki kalau rambutnya panjang, 3 syaratnya. Kalau Tuhan Yesus masuk 3 syarat ini, boleh panjang. Boleh panjang, tidak panjang tidak tahu. Yang pertama, seorang nazir Allah. Apa tuh nazir Pak? Orang yang punya perjanjian dengan Tuhan di masa hidupnya. Jadi Simson itu dari kecil punya perjanjian sama Tuhan, perjanjian. Akan menjadi orang yang kuat, akan bebas sebangsa Israel dari orang Filistin. Dia punya perjanjian. Simson rambutnya boleh digerai. Gitu ya. Simson tahu kalau gerai rambutnya panjang kemana-mana, diket rambutnya, 7. Wah, anaknya kecil, kurus, hobi tawuran. Wah, itu Simson. Jadi rambutnya boleh dilepas. Siapa lagi yang rambutnya boleh panjang? Nomor 1 nih, Nazir. Siapa Nazir selain Simson? Samuel. Nabi Samuel, rambutnya boleh panjang digerai. Samuel mengikat rambutnya, dimasukkan dalam sorban. Bapak Ibu membaca ya dalam firman Tuhan? Halo? Ya saya ngomong aja, Anda ngerti apa enggak? Udah belakangan. Oh, susah nih Bapak Ibu di sorban. Samuel, seorang nazir Tuhan, rambutnya boleh panjang. Tapi nomor 2, kalau dia bukan nazir Tuhan gimana? Nomor 2, Absalom, rambutnya panjang. Absalom potong rambut setahun sekali. Sekali potong 2,5 kilo. Di firman ada loh, di firman ada. Ada di firman, ada di mana ya Pak? Nanti cari sendiri. Ada di firman. Absalom potong rambut, sekali potong 2,5 kilo. Besar, itu banyak sekali tuh rambutnya. Tapi Absalom mengikat rambutnya dan menggelungnya ke atas. Diikat lagi. Itu Absalom. Jadi orang tuh boleh rambut panjang enggak? Boleh. Kalau dia nazir. Kedua bukan nazir, harus gelung ke atas. Kita tahu Tuhan Yesus tidak menggelung rambutnya ke atas. Jadi nomor 1, Tuhan Yesus nazir bukan? Bukan. Nomor 2, Tuhan Yesus menggelung rambutnya enggak? Enggak. Nomor 3, orang gila. Orang gila bebas toh, suka-suka dia gila kok. Ya, nah Tuhan Yesus tidak termasuk orang gila. Gitu. Jadi menurut Bapak gimana rambut Tuhan Yesus? Menurut rambut Tuhan Yesus, menurut kitab Yeskiel, dikatakan bahwa rambutnya imam harus pendek. Yeskiel 44. Tetapi Tuhan Yesus kan bukan imam. Gitu. Jadi rambut Tuhan Yesus bagaimana Pak? Begini. Gak lurus ya, kalau lurus catok tuh Anda. Anda nyatok rambut, Tuhan Yesus gak nyatok rambut. Nih. Kok lebar gitu? Ya memang iya kok. Tapi berhenti sampai sini. Anda jawab sendiri, itu panjang apa tidak? Kalau saya bilang, itu panjang. Tapi Anda rambutnya segini, Anda berkata itu pendek. Jadi Anda jawab sendiri, rambut Tuhan Yesus panjang apa pendek? Oke? Nah, Bapak Ibu, kita teruskan. Ayat 10. Ayah pergi kepada perempuan itu, Simson bikin perjamuan di sana. Sebab, ini penting, demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Simson tahu ini pesta bukan orang Israel. Ini pesta orang Filistin, tamu-tamunya orang kaya, orang kaya semuanya. Dan dia mengikuti kebiasaan pada zaman itu, dia bikin pesta dan dia tahu itu harga venue-nya, harga parasmanannya, harga dekornya, multimedianya, itu berlimpah uang. Dan Simson hari itu bukanlah seorang pengusaha. Ayahnya juga bukan pengusaha. Ibunya apalagi. Simson adalah seorang di Israel orang biasa. Dia bukan orang yang berduit, dia bukan orang kaya dan dia memasuki satu hidup yang sepertinya dia harus membayar uang sangat mahal. Simson berpikir, anak ini pinter sebetulnya, anak SMA tapi pinter. Dia berpikir bagaimana cari uangnya dan dia berpikir memutar otaknya dan dia ketemu. Nah, dia berkata, di sini ada orang kaya. Dan dia berkata, orang kaya ambil 30 orang, dikumpulkan dan Simson berkata kepada mereka ayat 12.
Aku mengatakan satu teka-teki kepada kamu jika kamu dapat memberi jawabnya tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya. Aku akan berikan kepadamu 30 pakaian lenan, 30 pakaian dalam. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawab yang padaku, kamu yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Simson berjudi dengan baju. Sebentar Bapak Ibu, Anda harus melihat bagaimana situasi baju. Saya ini pernah khotbah di sebuah tempat, bukan pendeta yang jemput saya, pengerjanya jemput saya. Saya kenal dengan dia dan pagi-pagi dia membawa mobil baru. Wah, saya bilang mobil baru nih, enak. Mari Pak, masuk. Saya duduk depan bersama dengan dia. Sudah Pak, saya jalan ya. Oke, jalan. Jalan, saya liatin dia, wah ini enak nih, baru nih enak nih. Terus saya bilang begini, wah Pak, usahanya maju ya Pak. Dia berkata, iya atas doa Bapak juga. Saya bertanya, kapan saya doain dia ya? Oke, saya diam saja. Dia tuh usahanya adalah seorang tailor, pembuat pakaian baju. Kemudian jalan lagi saya berpikir, saya bertanya lagi sama dia, Pak, saya mau tanya, andai kata sekarang itu pakaian dalam sama jaket sama celana lengkap 3, kalau bikin sama Bapak, kira-kira paling murah berapa? Dia berpikir, oh saya ini sebetulnya sudah melayani di tailor cukup lama Pak. Ya, dia sebutkan kliennya, yaitu gubernur, wali kota, bupati, sekda, terus di bagian pengusaha. Pengusaha ini dari sini, nama-nama besar di Jawa Barat, nama besar semua. Ya kebetulan Tuhan menggerakkan hati mereka tuh datang sama saya, ya saya buatkan mereka baju. Waduh puji Tuhan saya bilang, banyak sekali. Kemudian dia berkata, Pak kalau baju dalam ya, sama luar ya buat Bapak nih ya, saya nggak minta loh, saya bilang saya cuma tanya. Itu ngapain saya pakai baju ya Pak buatan tailor yang bagus begitu. Sekarang sudah pakai jaket gini kok, udah beda. Saya tanya, Pak berapa? Dia bilang, ya kalau baju ya nanti saya bikinkan yang seperti ini. Dia ceritakan, nah kira-kira ya pukul rata saja baju dalam sama jas lengkap ya kira-kira buat Bapak sekitar 30 juta. 30 juta, waktu saya mendengar 30 juta, saya teringat Simson ini. Baju dalam plus bahan lenan luar kebesaran, 30 baju, berarti Simson setara ketua sinode ini sedang mengajak judi orang Filistin sebesar 900 juta. 900 million. Kau pek tiao. Sesana baru ketawa kalau gini. Bapak Ibu, Anda mengerti? Ternyata Simson meminta ini semua. Ini kalau Simson berhasil, dia akan bayar venue-nya, parasmanan dia bayar, multimedia dia bayar, dekorasi dia bayar, plus sisanya dia akan belikan mobil, plus nyicil rumah. 900 juta. Luar biasa sekali, kepintarannya dia pakai dengan cara yang berbeda. Berikutnya, lalu mereka berkata, katakan teka-tekimu itu supaya kami dengar. Orang Filistin berjudi, kalau orang Israel kan gak mau ya Bapak Ibu ya. Anda dan saya gak mau berjudi toh. Gak mau toh Bapak Ibu? Oh sini banyak gak mau. Bapak Ibu, orang Filistin judi siapa takut. Dan mereka berkata, dengar katakan teka-tekimu. Simson berkata, from the eater comes meal. Dari yang makan, keluar makanan. From the powerful comes sweetness. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar yang manis. Itu adalah cerita dari Simson. Bapak Ibu Anda harus mengerti, sebetulnya kisah itu datang dari Tuhan. Begini Bapak Ibu, Anda kan pernah toh ditegur oleh Tuhan. Oh saya gak pernah Pak, yang ngapain ke gereja gitu. Anda gak pernah ditegur. Kalau Anda ditegur sama Tuhan, Tuhan tuh pertama negur orang pakai firman. Pernah gak Anda membaca firman, ketegur, aduh. Anda bilang gak pernah, berarti gak pernah baca firman. Gitu ya. Anda harus baca firman.
Anda baca firman yang pertama Tuhan tegur pakai firman. Pasti itu. Yang kedua dari mimbar. Pernah enggak pendeta lagi bicara nih. Topiknya A. Bicara A, tiba-tiba pendeta ke sini, ke B, des. Habis B balik lagi ke A. Pernah? Banyak, kalau jangan saya, karena saya tuh ngomong gitu. Ada hamba Tuhan lagi bicara A, tiba-tiba ke sini, des nembak balik lagi. Bapak Ibu, saya ini pernah menegur orang, gitu, negor. Bapak Ibu dalam khotbah saya menegur, tapi nggak pakai nama. Nah, selesai ibadah, saya mau pulang, dia datang pada saya. Pak, siapa namanya? Kaget ya. Loh, tadi Anda kan, Bapak kan negor saya. Bapak tuh ngomong gitu ya pelan-pelan Pak, enggak enak sama orang banyak, orang tahu masalah saya. Saya bilang sama dia, Pak, saya tahu nama Bapak juga enggak. Lah saya mau kenalan tadi. Oh iya, mau kenalan ya. Terus saya tahu dari mana masalah Bapak. Ya Bapak tadi ngomong, lah Bapak tahu dari mana itu Bapak. Ya tahu dari mana ya. Saya bilang lagi, kalau gitu gini aja Pak, Bapak berpikir dulu itu dari mana gitu ya. Kalau sudah tahu nanti Bapak ketemu sama saya ya Pak, Tuhan berkati. Dia bingung ngeliatin begini. Nah saya tuh mengerti ada banyak orang yang ditegur dari mimbar. 2, firman, kedua dari mimbar. Hamba Tuhan tuh. Sering kali di firman, sering kali hamba Tuhan negor Anda. Anda ada yang berasa, ada yang tidak berasa, ada yang pura-pura tidak berasa. Gitu. 3, seorang rekan baik negor Anda, teman negor Anda. Kamu jangan begini, jangan begitu, jangan begini, banyak. Anda nggak mau tahu, ya itu ada yang tegur. 1, nggak mau terima, 2, nggak mau terima, 3, nggak mau terima. Tuhan masih pakai yang keempat. Orang nggak bertobat, negor Anda. Saya pernah ditegur sama seorang besar di muka bumi ini, namanya Rod Stewart. Wah, keren ya, Rod Stewart. Pernah negor saya. Kira-kira jauh sebelum hari ini, kira-kira 25 tahun yang lalu lah. Saya itu melayani Tuhan dan saya tuh pernah berantem sama seorang hamba Tuhan. Ya toh kalau hamba Tuhan ya berantem jangan sama jemaat, sama hamba Tuhan juga berantem. Berantem, saya nggak bilang saya benar. Saya bilang saya juga salah. Tetapi menurut saya salah saya tidak seberat itu. Menurut saya. Entah kenapa hasilnya adalah saya menerima beban berat. Gitu ya. Sedangkan rekan saya itu sepertinya tidak menerima apa-apa. Dan saya tuh mulai kesel, tapi yang bikin saya sakit hati waktu saya kebaktian di ibadah, waktu saya duduk di sana yang mimpin pujian orang itu. Dan seperti pujiannya dahsyat banget, wah pengurapan Tuhan turun di situ. Saya kesel di belakang. Karena saya tidak bisa untuk mengampuni, saya berusaha untuk kesel terus, akibatnya saya menjadi malapetaka buat diri saya. Saya baca firman ya asal baca aja, saya masih baca firman, saya takut tidak baca firman, saya baca firman. Saya masih berdoa, tetapi seperti sudah ngambang-ngambang saja begitu. Saya datang ke gereja telat, pulangnya cepat. Nah Bapak Ibu ada? Datang telat pulang cepat. Nah mulai tahun depan sudah nggak bisa. Datang telat di bawah. Gitu ya. Nah kok Bapak tahu? Tahu kan ada pengumuman tadi. Nah Bapak Ibu hati-hati ya. Nih, saya suarakan supaya Bapak Ibu mengerti. Datang tepat, pulangnya tepat. Gitu ya. Saya tidak datang tepat, datangnya terlambat, pulangnya lebih cepat. Gitu ya. Saya kesel sama orang ini, teman saya sudah mulai bilang sama saya, hamba Tuhan mulai bicara, firman mulai bicara, saya bilang tidak. Teman saya udah bilang, udah kamu harus ampuni gini-gini. Tidak, kamu asal ngomong aja. Akibatnya makin lama makin parah hidup saya. Sampai satu titik, satu hari saya begitu kesal, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan apa sih kerjamu di sorga? Waduh mantep ya. Udah kesel sekali, Tuhan apa sih kerjamu? Saya tuh masih ngekos. Di samping kos saya ada yang nyetel lagu, Rod Stewart. Have I told you lately that I love you? Have I told that no one else above you? Take away my sadness, fill my life with gladness. Is my troubles that what you do? Is my troubles that what you do? Saya bertanya, apa sih kerjamu Tuhan? Is my troubles that what you do? Itu waktu saya dengar, is my troubles that what you do? Kagetnya bukan
Memudahkan hidupmu itu kerjaku. Apa kerjamu Tuhan di sana? Memudahkan hidupmu itu kerjaku. Saya kaget, saya ambruk ke bawah. Saya minta ampun sama Tuhan. Karena saya tahu, abis itu kalau belum bertobat, berikutnya adalah bencana. Nah, Bapak Ibu, saya udah kena bencana apa? Abis itu apa yang udah gak tahu saya. Bapak Ibu. Nah, bertobatlah saya. Jadi yang nobatin saya siapa? Ya, Rod Stewart. Nah itu Rod Stewart, benar Rod Stewart. Bapak Ibu, teruskan ayatnya, kemudian dia berkata, from the ether comes milk, from the powerful comes sweetness. Sebetulnya Tuhan ngomong tuh siapa sih? From the powerful. Siapa yang powerful? Singa? Apa Simpson? Simpson. Kalau engkau Simpson, kau pakai hidupmu untuk aku, semua hidup menjadi manis Simpson, penuh sejahtera, penuh bahagia, sukacita, ada hidup yang manis. Tuhan bicara sama Simpson, Simpson, from the powerful comes sweetness. Dari kekuatanmu yang paling kuat itu Simpson hari itu. Simpson kalau engkau pakai kekuatanmu, untuk aku, hidupmu pasti manis Simpson. Simpson tidak percaya loh. Anda mengerti Simpson tuh pernah keluar nanti dalam satu cerita belakangan. Ke pelacur malam-malam. Orang Filistin jaga di sana. Wah ini Simpson kita sergap ini malam. Malam-malam Simpson bangun. Wah, bangun. Kemudian dia lihat pintu. Pintunya besar sekali. Pintu gerbang masuk orang. Pintu dicopot. Krek. Diangkat. Naik ke gunung, bayangkan. Naik ke gunung bawa itu. Krek diangkat. Orang Filistin lagi tadi sudah bawa tombak, bawa pedang, ngelihat begitu, diam semua. Gak ada yang berani gerak. Saking takutnya sama Simpson. Dia pernah membunuh 1.000 orang Filistin dengan satu rahang keledai. Dia ambil rahang, dia pukul 1.000 mati, dibuang rahangnya. Bapak Ibu, Simpson sangat kuat sekali. Tapi kekuatan Simpson selalu ada batasnya. Dan kemudian Anda bisa lewatkan saja Simpson seumur hidupnya dia melakukan apa yang penting buat dirinya sendiri. Berikutnya langsung saja Hakim-Hakim 16. Gitu. Ayat 21. Waktu dia tidur, Simpson naksir Delilah. Simpson itu naksir perempuan Timna, naksir pelacur, naksir perempuan dari lembah Sorek namanya Delilah. Ada lagunya Bapak Ibu. My, Delilah. Tarerarat, gitu. 21, Hakim 16, 21. Orang Filistin menangkap Simpson, mencukil kedua matanya dan bawa dia ke Gaza. Nah ini saya mau bercerita sebentar soal Gaza nih Bapak Ibu. Nih, berhenti dulu, sini lagi. Gitu. Udah lama gak ketemu Bapak Ibu, ngobrol dulu lah. Gaza ini jadi rame. Anda ambil satu kisah untuk akhir zaman, pola Anda melihat akhir zaman, ambil saja paling mudah Anda dapatkan, yaitu pertarungan di Palestina, di Gaza. Cerita pertarungan peperangan itu akan menjadi satu patokan yang paling dekat kira-kira terkait akhir zaman. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa Israel itu kan pernah terbagi dua. Zamannya Salomo, Rehabeam dibagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Utara itu adalah 10 suku dan yang di bawah adalah Yehuda. Yehuda plus Benyamin sedikit. Yehuda sama 10 suku. Lewi di mana Pak? Lewi tidak, Lewi punya Tuhan. Nah 10 suku itu disebut kerajaan Efraim atau kerajaan Israel. Sedangkan yang bawah kerajaan Yehuda. Nah Bapak Ibu yang selatan itu daerahnya daerah tandus. Daerah padang gurun yang dibuat pesta orang Yahudi itu loh. 50 tahun perayaan menerima Torah, mereka pesta di situ. 7 Oktober pesta di situ, 7 Oktober. Nah kemudian Hamasnya masuk ke sana. Nah, yang meninggal sekitar 1.400, yang sekarang ditahan sekitar 240, 238 karena 2 sudah keluar dan 2 lagi mau keluar. Bapak Ibu, peristiwa itu mencekam sekali dan sebagai balasan Israel membombardir Gaza. Orang-orang dari 2 ini, dari yang subur di utara, Anda kalau pergi ke Israel, Anda pasti diajak pergi ke utara. Nah ini Pastor Petrus di sini pasti akan, Bapak Ibu Anda akan pergi ke sini, pasti utara tuh, pasti utara. Gak mungkin selatan.
Karena kalau Anda pertama ke Israel pergi ke selatan, Anda akan bersumpah mati nggak mau balik ke Israel. Pasti. Utara terus. Nah, kalau saya sukanya ke selatan. Kalau Anda suka utara, saya suka selatan. Kok gitu Pak? Ya suka-suka saya toh, saya mau pergi saya kok. Ya, Bapak nyari apa? Ya, saya mau pergi ke sana kok, selatan. Bapak Ibu ada dua. Nah, utara habis pada masa Asyur, habis, dibuang ke bangsa-bangsa. Selatan, Raja Babel Nebukadnezar, 586 sebelum Masehi, habis. Kemudian dalam pembuangan, raja berganti tuh, sampai kerajaan Media Persia. Nah, Raja Media Persia ada raja yang namanya Cyrus. Cyrus itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan berkata, engkau akan jadi pasukanku, engkau harus membebaskan bangsa Israel. Dia berkata, oke orang Israel, engkau boleh pulang. Nah pulanglah Ezra, Nehemia, Hagai pulang. Nah dalam pulang itu mereka membangun bait suci, tapi gak pernah lengkap lah. Hanya dibangun, bait suci kedua dibangun, dan nanti pada zaman Herodes, pembangunan itu menjadi sempurna. Setelah dibangun, selatan itu dibangun, kemudian Yehuda habis dibangun. Waktu zaman Herodes itu bait sucinya ada, tapi bait suci dihancurkan tahun 70. Tahun 73 sampai 74 habis Israel total dari tanah itu habis. Yang ada cuma percikan aja. Orang Israel berusaha untuk kembali menduduki daerah itu, tapi Romawi berkuasa di sana. Dan kemudian pada tahun 135 132 sampai 38, 35 ya, 135, dihabiskan total bersih Israel sejak dibunuhnya Simon Bar Kokhba. Bar Kokhba itu meninggal dan kemudian habislah orang Israel di tanah Israel. Yang ngasih nama Israel siapa? Ya orang Israel. Gitu. Habis semua, habis. Romawi berkuasa, Hadrian berkuasa, Kaisar Hadrian. Hadrian itu kesel sama Romawi, jadi dia mengatakan nama Israel harus habis di muka bumi ini. Kemudian dia berkata, nama ini sekarang nama yang baru, namanya adalah Filistin, Palestina. Anda pasti bertanya-tanya, orang Filistin kan sudah habis zamannya Simson, Samuel, Saul, Daud, Salomo. Berikutnya habis. Orang Filistin itu dari orang Kaftor atau orang Kreta. Itu adalah orang kulit putih. Orang Filistin orang kulit putih dari Yunani turun. Nah itu habis. Kemudian waktu Hadrian berkata, nama tempatnya adalah Filistin atau Palestina di situ. Orangnya sama enggak? Ya beda. Karena orang Palestina itu adalah orang-orang yang masuk, orang Arab masuk situ, orang Mesir masuk situ, orang-orang dari semua bangsa masuk ke situ. Dan menetap di tempat itu kira-kira 18 abad, 1800 tahun. Maka berasanya udah kayak tanah saya, ya 18 abad tinggal di sana kok. Jadi Arab masuk, Turki masuk, wah macam-macam. Tapi ada sebuah perjanjian, dalam perang kalau menang perang itu daerah milik pemenang. Nah dalam perang dunia pertama, Inggris memenangkan daerah itu. Inggris menang, musuhnya Jerman. Jerman diambil sama Inggris. Kedua, Turki. Turki, daerahnya mana? Ya Palestina itu. Diambil sama Inggris. Inggris dapatkan tanah itu. Inggris berkata, wah aku ini punya utang budi sama orang Israel. Oleh karena itu dengan perjanjian Balfour, maka diberikanlah tanah itu kepada orang Israel. Gitu. Jadi Israel kembali. Saya mendengar dong, wah dari bangsa-bangsa mendengar, aku harus balik nih, baliklah mereka. Nah waktu orang Israel balik ke situ, orang Israel, dan ada orang penduduk di situ, ya ribut pasti, ribut. Dang deng dong, ribut. Dan kemudian Israel mah enggak penting masalah ribut, dia tuh mau mendirikan negara kok. Dia berkata, aku yang pertama bikin mata uang. Anda bertemu dengan mata uang Palestina? Yang dari tahun 33 Pak sudah ada, tahun 2027 sudah ada. Nah Bapak Ibu harus membaca baik-baik. $1 Palestina. Belakangnya adalah uang Israel. Jadi orang Israel mengatakan daerah itu Palestina, tetapi orangnya uang Israel. Itu mata uang Israel bukan mata uang Palestina, kalau Anda ngerti. Nah masalahnya adalah ribut.
Supaya ribut ini lebih berkelas, tidaklah cocok kalau hanya mengikuti masalah rebutan tanah dong. Lalu ditariklah ke unsur agama. Bapak Ibu, orang Palestina ada yang Kristen enggak? Di Palestina yang Kristen 86%. 86% pada tahun 70. Tetapi sekarang tinggal 6%. Gitu. Kemana Pak? Ya keluar. 6% sekarang di Israel. Orang Israel sendiri yang Kristen berapa? 2%. 2% untuk Kristen di sana. Jadi mereka tuh menarik masalah unsur dari negara-negara supaya ikut campur di situ. Bapak Ibu yang ikut banyak, perang proksi, Iran ngirim bantuan, Syria ngirim daerahnya saja, Libanon, Hizbullah boleh pakai tempat di situ. Banyak, Mesir menahan diri untuk gak ikut campur. Anda tahu Rafah, daerah Gaza itu, kan yang paling atas itu dipakai untuk orang yang boleh keluar masuk pakai paspor Mesir, paspor Israel, orang tertentu. Tetapi ada 5 pintu yang ditutup, 2006, 2007, 2008, 2009 tutup tuh. Yang dibuka lagi Rafah tuh ke Mesir. Masalahnya waktu perang kemarin, Mesir tutup. Bagi yang ngungsi, lari ke selatan, ditutup. Waduh gak bisa masuk. Anda bertanya kenapa Mesir nutup? Ya Mesir berkata, orang Gaza urusan sama Gaza lah. Gitu. Jadi Bapak Ibu mereka juga berpikir kalau mau perang susah gitu. Ya kemarin buka sebentar, buka, masuk, tutup lagi. Nah Bapak Ibu itu menjadi perang berkepanjangan. Bapak Ibu apa yang harus kita buat sebagai orang Kristen di tanah Indonesia fluid. Nah, gini Bapak Ibu, Anda harus mengerti Palestina itu ada banyak faksi. Yang paling besar 2, Fatah dan Hamas. Tapi banyak gak? Banyak. Tapi yang besar ada 2, Fatah dan Hamas. Mahmud Abbas itu Fatah. Gitu. Hamas, saya lupa tokohnya. Hamas adalah, arti Hamas itu kekerasan, artinya kerasan. Makanya orang keras itu, keras. Nah, Hamas itu membuat sebuah pertikaian dengan Israel. Israel minta Hamasnya keluarin. Saya mau sikat orang Hamas. Lah nggak mau, ya disikat semua. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Gini Bapak Ibu, kita tidak mendukung Israel ataupun Palestina. Hamas kita nggak dukung. Pak, tapi kan Israel itu sama kita nyatu. Kita percaya bahwa Israel dan Kristen nyatu. Tidak terputus ya. Kalau terputus nanti ada antisemit loh. Anda mengatakan terputus antisemit pasti nanti. Nyambung, Israel nyambung. Loh saya ke Israel kok. Anda ke Israel itu Anda ingin ziarah toh. Iya. Oh saya mau berdoa. Lah berdoa di sini aja bisa kok. Ngapain doa di sana? Mau pengurapan di sini juga bisa kok. Tapi kalau mau belajar ke sana gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Israel dan Kristen menyatu. Tetapi kita menolak segala bentuk kekerasan. Anda juga berkata, "Oh, saya tuh mau belain Israel. Wong Kristennya cuma 2% kok. Saya mau misi Palestina, ada 6% di sana." Lah, Anda mau lakukan yang apa? Kita tidak berkepentingan untuk mendukung kekerasan. Anda tahu orang Israel nggak terima Tuhan Yesus, nasibnya juga sama orang yang ada di Hamas kok, gitu. Bapak Ibu, ini yang kita harus lakukan. Kita harus berdoa untuk sejahtera ada di sana. Sukacita ada di sana, kedamaian ada di situ. Didoakan semuanya. Akan jadi enggak? Ya enggak, gitu, enggak akan jadi. Bapak Ibu, kalau Anda nginjil sama seorang, Anda nginjil si A. Saya mau tanya, siapa yang nobatin si A? Anda. Roh Kudus pasti. Anda nggak bisa nobat. Saya kalau nginjili A nggak mungkin bertobat. Nggak mungkin bertobat karena saya. Roh Kudus yang menobatkan dia. Tuh. Nah, kalau Anda tahu, nginjili itu yang nobatkan Roh Kudus, ya bukan Anda. Kenapa Anda nginjil? Anda menginjil karena perintah Tuhan. Jadi, halo? Udah pulang semua? Nginjil karena perintah Tuhan. Tuhan perintahkan ini, ya Anda lakukan. Itu karena perintah Tuhan, begitu. Dan kita percaya melakukan perintah Tuhan adalah hal yang penting untuk Anda dan saya lakukan. Jadi Bapak Ibu nomor 1, saya mengerti, jangan mengutuk. Oh, kita tuh dilarang mengutuk, kutuk keluar dari mulut. Kok besar berkat keluar, kutuk keluar.
Kita memberkati Israel, memberkati Palestina, memberkati Hamas. Kita tahu bahwa kehidupan sana sudah sulit. Kita juga mengerti keputusan ini, yang salah dia. Masalah itu banyak. Sebab kita percaya satu hal yang Anda harus dapatkan adalah cerita peperangan di daerah itu adalah cerita mengenai akhir zaman. Jadi Anda perhatikan baik-baik dan tidak lupa berdoa. Perang kelar, perang selesai, perang akan berhenti, ada damai. Ada tidak ada damai, yaitu urusan Tuhan, bukan urusan Anda. Kita hanya berdoa apa yang baik kita lakukan. Anda berkata, aku mau dukung Israel. Loh, Israel gak bertobat kok. Anda juga harus ngerti ini ya Bapak Ibu. Oke, balik sini. Balik sini. Ayat 21. Orang Filistin menangkap Simson dan mencuki kedua matanya, membawa dia ke Gaza, disetiai belenggu dengan rantai tembaga dan pekerjaan penjara ialah jadi gigolo. Itu bahasanya, bahasa Alkitab kita sangat sopan sekali. Alkitab kita eufemismenya berjalan dengan baik, tetapi bahasa aslinya mengatakan pekerjaan Simson di penjara adalah jadi gigolo. Kenapa? Orang Filistin yang perempuan percaya Simson anak dewa. Ya toh? Satu orang kekuatan luar biasa loh. Boro-boro mau disamperin pakai pedang, mau 1000 orang aja mati kok. Karena perempuan Filistin percaya Simson anak dewa, semua perempuan Filistin mau punya anak dari Simson. Nah, gimana caranya tuh? Nah, Simson, waduh, ya terima aja, buka pintu aja, gitu ya. Bapak Ibu harus mengerti Simson. Bapak Ibu di tempat ini, para wanita, semua wanita tempat ini kelakuannya mirip Tuhan Yesus. Gak ada amin, gue dikerjain nanti. Bapak Ibu gini, Anda pernah gini gak? Ma, aku mau kerupuk ma, 2. Nah, jangan makan kerupuk, kamu mau ujian. Nanti saya ujian, kamu makan kerupuk mami beliin deh. Jangan sekarang, nanti kamu susah. Nanti kamu gak jadi ujian, repot semua. Mama repot, papa repot, kamu repot. Jangan deh nak, jangan. Anda bilang gini, ma 1 aja ma. Mama Anda pasti bilang, ini anak kurang ajar ya, anak gak tahu diri. Mami lapor sama papi. Anda ngomong lagi sama mami Anda, Mi, setengah aja. Mami Anda pasti bilang, sono makan sama kalengnya sekalian. Ya toh? Anda mungkin begitu, bukan mama Anda begitu. Ma, ini mah teman-teman ngajak main bola mah, boleh ya, itu setengah jam aja. Aduh nah, kamu ujian jangan. Kamu ujian sampai selesai, begitu selesai nanti kamu boleh main bola. Jangan sekarang, aduh susah nanti repot-repot, jangan ya. Anda bilang sama mama Anda, ma 15 menit masa gak boleh sih? Mama Anda mulai bilang, anak macam-macam aja, mami lapor sama papi, susah nanti kamu. Anda ngomong lagi sama mami Anda, Mam 10 menit aja. Mama Anda pasti bilang, sono main gak usah pulang sekalian. Gitu. Anda juga begitu. Tuhan sama Simson sama. Simson mau apa? Mau perempuan Timnah, mau pelacur, mau Delila. Engkau gak mau bertobat. Nih kali ini, makan semuanya. Wah dikasih semua. Simson, wah ya gampang sama Simson. Ya terjadilah seperti yang terjadi gitu. Apa yang terjadi? Hari itu mereka hamil. Simson teringat waktu dia melihat mereka hamil. Aku lahir ke muka bumi untuk melenyapkan orang Filistin. Pasukan iblis harus aku kalahkan, aku hancurkan. Lah kenapa hari ini muncul sebuah generasi yang lebih kuat? Simson baru sadar. Orang kalau pakai semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk kepentingan dirinya sendiri, engkau sedang bangun kerajaan kuasa kegelapan. Dan Simson berkata, aduh salah ini, salah. Lebih baik aku mati. Dia berkata, ya Tuhan Allah. Dia doa kedua kali nih. Ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku. Ada 4 ku tuh. Dia mendorong, krek, dan rubuhlah atap itu. Yang mati dibunuh pada saat itu lebih banyak daripada yang mati dibunuh pada saat dia hidup. Pertanyaannya mudah jawabannya. Lalu kerjanya apa selama hidup? Jawabannya tidak ngapa-ngapain. Bapak Ibu, ini hal yang baik. Simson sadar,
Memang dia mati, memang mati. Dan Tuhan membangkitkan Samuel. Bapak Ibu harus mengerti di kitab ini, kita maki-maki menulis Samuel. Samuel sama. Jadi Anda membaca dengan baik. Orang Filistin, orang Refaim udah mati. Orang yang besar-besar orang Refaim. Orang Refaim generasi terakhir yang meninggal di tangan Musa namanya Raja Og dan Raja Sihon. Orang Hesbon meninggal. Setelah itu gak ada lagi orang yang besar. Bagaimana muncul Goliat? Goliat dan saudara-saudaranya adalah keturunan dari Simson. Bapak Ibu harus melihat itu. Kisah itu ditulis urut. Penulisnya sama, Samuel. Hari ini kita belajar satu hal. Kalau Anda pakai apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, hartamu, asetmu, kepintaranmu, kecakapanmu, semua yang kau pakai untuk kepentingan Tuhan, hidup masih manis. Tapi kalau engkau pakai buat dirimu sendiri, untuk kepentingan dirimu sendiri, sebetulnya hidupmu sedang membangun kuasa kegelapan. Bapak Ibu, hati-hati hari ini. Jangan pakai semua yang kau punya daripada Tuhan untuk kepentingan dirimu sendiri. Semuanya untuk Tuhan. Nomor satu buat Tuhan semuanya. Maka percayalah hidup Anda pasti akan manis. Amin.